You said you want me, but I said I would want myself. Let me please believe it. I'll put you through hell. Just know me, yeah, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Maulina dengan NIM A221238082 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi. Pengertian sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Sistem reproduksi merupakan sebuah rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme atau manusia yang dipergunakan berkembang biak. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual, artinya terbentuk individu baru diawali dengan bersatunya sel kelamin laki-laki atau sperma dan sel kelamin wanita yaitu sel telur. Sistem reproduksi pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi secara aseksual dan seksual. Pertama, sistem reproduksi aseksual merupakan reproduksi yang hanya melibatkan satu individu tanpa adanya proses pertukaran materi genetik dengan individu lain secara seksual. Sistem reproduksi aseksual adalah proses perkembangbiakan tanpa melalui proses peleburan sel sperma dan sel telur untuk bisa menghasilkan individu baru. Sistem reproduksi aseksual pada hewan ini umumnya terjadi pada hewan invertebrata atau hewan tidak memiliki tulang belakang. Meski begitu, dalam penelitian terdapat pula beberapa hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Pada reproduksi aseksual, terdapat 3 cara reproduksi pada hewan, yakni dengan pembentukan tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Sistem reproduksi pada hewan yang kedua adalah dengan cara seksual atau kawin atau generatif. Pada sistem reproduksi seksual, maka akan melibatkan dua hewan dengan jenis kelamin yang berbeda, yakni jantan dan betina. Reproduksi seksual adalah reproduksi yang melibatkan penggabungan genetik dari dua individu dengan jenis kelamin berbeda. Reproduksi seksual terjadi saat sel telur betina bertemu dengan sel sperma, lalu meluruh dan membentuk zigot. Dalam sistem reproduksi seksual, proses ini akan melibatkan alat kelamin dari hewan jantan dan juga alat kelamin dari hewan betina, yang nantinya akan terjadilah proses pembuahan dan fertilisasi. Fertilisasi dibagi menjadi dua, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Selanjutnya, sistem reproduksi pada tumbuhan. Pada tumbuhan itu ada dua sistem reproduksi, yaitu secara generatif dan vegetatif. Sistem reproduksi pada tumbuhan yang pertama adalah dengan cara generatif atau kawin atau seksual. Reproduksi tumbuhan secara generatif adalah sebuah proses pembentukan tumbuhan baru yang diawali dengan proses penyerbukan, yakni bertemunya serbuk sari jantan dengan kepala putik betina. Setelah serbuk sari dan kepala putik bertemu, maka akan membuat sel gamet jantan dan gamet betina melebur dan terbentuklah zigot yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Proses penyerbukan biasanya dibantu oleh angin, manusia, atau hewan. Jika dilihat berdasarkan faktor penyerbukannya, reproduksi generatif pada tumbuhan bisa dibedakan menjadi 7 jenis. Yang pertama, zoidiogami, yakni penyerbukan pada tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan hewan. Kedua, anemogami, yakni penyerbukan pada tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan angin. Ketiga, ornitogami, yakni penyerbukan pada tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan burung. Keempat, entomogami, yakni penyerbukan pada tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan serangga. Dan kelima, antropogami, yakni penyerbukan pada tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Keenam, chiropterogami, yakni penyerbukan pada tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan kelelawar. Serta yang ketujuh, malakogami, yakni penyerbukan pada tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan siput. Selanjutnya, sistem reproduksi pada tumbuhan yaitu dengan cara reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang dilakukan tanpa melalui proses peleburan sel gamet jantan dan betina. Pada sistem reproduksi vegetatif ini, individu baru dari tumbuhan tersebut berasal dari bagian tubuh tumbuhan yang menjadi induknya. Sistem reproduksi secara vegetatif dibagi menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan pada tumbuhan dengan jalan aseksual yang terjadi secara alami atau tanpa adanya campur tangan manusia. Setidaknya ada 8 jenis vegetatif alami pada tumbuhan, yakni yang pertama membelah diri, yang kedua tunas, yang ketiga tunas adventif, keempat akar rimpang, yang kelima umbi batang, keenam umbi akar, ketujuh umbi lapis, dan kedelapan yaitu geragi. Selanjutnya yaitu vegetatif buatan.
Vegetatif buatan adalah sebuah proses perkembangbiakan secara aseksual pada tumbuhan dengan campur tangan manusia. Terdapat setidaknya 6 cara vegetatif buatan yang bisa dilakukan untuk memperbanyak tanaman. Yang pertama, stek seperti pada melati dan ketela pohon. Kedua, mencangkok seperti pada jambu biji dan mangga. Ketiga, merunduk seperti pada mangga kodok dengan mana lagi. Keempat, menempel seperti pada alamanda. Kelima, menyambung seperti pada karet, jambu, durian, dan kopi. Serta keenam yaitu kultur jaringan seperti pada anggrek. Selanjutnya yaitu organ-organ reproduksi. Yang pertama adalah pada manusia. Pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu pada pria dan wanita. Yang pertama, pada pria, organ reproduksinya dibagi menjadi dua, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Yang pertama, bagian luar, yaitu terdapat penis, yaitu alat reproduksi pria ini berfungsi sebagai organ untuk mengeluarkan urin dan air mani serta sperma. Penis memiliki 3 bagian, yaitu pangkal penis, batang penis, dan kepala penis. Dan yang kedua, skrotum. Skrotum merupakan kantung yang melindungi buah zakar atau testis dan mengatur suhu di dalamnya. Selanjutnya, organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama ada testis, yang merupakan alat reproduksi pria yang terletak di dalam skrotum. Pria memiliki 2 testis yang menggantung dalam suatu jaringan yang disebut korda spermatika. Dan kedua, epididymis, yang merupakan tabung panjang melingkar yang menempel di belakang testis. Tugasnya adalah mematangkan sperma yang sudah diproduksi oleh testis. Ketiga, vas deferens, yang merupakan tabung panjang yang menghubungkan epididymis ke saluran kemih atau uretra dan berfungsi untuk menyalurkan sperma yang sudah matang. Yang keempat yaitu vesicula seminalis, yang merupakan kantung yang menempel pada prostat. Fungsinya adalah menghasilkan air mani. Selanjutnya yang kelima yaitu saluran ejakulasi, yang merupakan tempat pertemuan vas deferens dan saluran dari vesicula seminalis. Fungsinya yaitu untuk menampung sperma dan air mani lalu mengeluarkannya ke saluran kemih saat ejakulasi. Keenam, kelenjar prostat, yang merupakan kelenjar yang memiliki ukuran sebesar kacang kenari dan terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan tambahan untuk ejakulasi. Ketujuh, kelenjar bulbouretral. Kelenjar bulbouretral disebut juga dengan kelenjar Cooper. Fungsinya adalah melumasi uretra dan menetralkan kesamaan yang mungkin muncul dari sisa tetesan urin di uretra. Dan yang kedelapan yang terakhir yaitu uretra, yang merupakan alat reproduksi pria yang membawa air mani keluar dari tubuh. Selain itu, uretra juga menjadi saluran untuk keluarnya urin dari kandung kemih. Namun pada saat ejakulasi, urin tidak bisa mengalir ke uretra sehingga hanya air mani saja yang keluar. Selanjutnya, organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita juga dibagi menjadi dua, yaitu bagian eksternal dan bagian internal. Pada bagian eksternal, yang pertama yaitu labia majora atau bibir besar, merupakan bagian terluar dari sistem reproduksi wanita yang berfungsi untuk melindungi sistem reproduksi wanita bagian luar lainnya dari infeksi. Selanjutnya yang kedua, labia minora atau bibir kecil adalah organ reproduksi wanita yang memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Organ ini terletak tepat di dalam labia majora dan mengelilingi bukaan ke vagina serta uretra. Selanjutnya yang ketiga yaitu klitoris, adalah tonjolan kecil yang terletak di antara labia minora. Klitoris seringkali menjadi titik rangsangan wanita saat berhubungan seksual karena bagian tersebut memiliki sekitar 8.000 ujung saraf sehingga membuatnya sangat sensitif terhadap rangsangan. Dan keempat, kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin adalah organ reproduksi wanita yang terletak di setiap sisi lubang vagina. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan cairan atau lendir guna melumasi area vagina saat berhubungan seksual. Dan yang kelima, lubang vagina, yang merupakan bagian luar dari vagina yang menjadi tempat keluarnya darah saat menstruasi serta sebagai jalan lahir. Selain itu, lubang ini juga berperan sebagai tempat masuknya penis ke dalam vagina saat berhubungan seksual. Dan yang keenam yaitu hymen. Hymen adalah lipatan membran atau jaringan tipis yang menutupi sebagian dari lubang vagina. Membran ini akan terbentuk selama masa perkembangan janin hingga bayi lahir. Selanjutnya yaitu bagian internal. Yang pertama ada vagina, merupakan saluran berbentuk seperti tabung berotot yang menghubungkan leher rahim dengan bagian luar tubuh. Lebih tepatnya organ ini terletak di belakang kandung kemih dan berada di bagian bawah rahim. Kedua, rahim atau uterus, merupakan organ berongga yang berbentuk menyerupai buah pir. Bagian ini akan menjadi tempat bagi janin untuk tumbuh dan berkembang sebelum dilahirkan.
Pada dasarnya rahim terdiri dari dua bagian utama, yaitu serviks atau leher rahim. Bagian dari rahim terbentuk silinder yang menghubungkan rahim dengan vagina. Utamanya leher rahim ini terdiri dari dua bagian, yaitu ektoserviks dan endoserviks. Serviks dapat mengalami dilatasi atau melebar agar bayi dapat keluar selama proses persalinan berlangsung. Selain itu, serviks juga akan memproduksi lendir alami untuk melindungi vagina dari infeksi dan membantu sperma bergerak menuju rahim. Dan yang selanjutnya, korpus atau badan uterus, bagian fleksibel dari rahim yang dapat mengembang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan janin selama masa kehamilan. Korpus juga menjadi tempat masuknya sperma dan luruhnya lapisan dinding rahim dan sel telur saat tidak terjadi pembuahan yang menjadi darah menstruasi. Selain itu, rahim juga berfungsi untuk menyokong perkembangan embrio pada tahap awal. Jika telah memasuki proses persalinan, otot-otot pada dinding rahim akan berkontraksi untuk mendorong janin keluar melewati jalan lahir. Yang ketiga yaitu tuba fallopi, yang merupakan dua saluran kecil yang masing-masing menghubungkan ujung kiri dan kanan rahim atas dengan kedua ovarium. Bagian ini bertugas sebagai tempat berjalan sel telur dari ujung tuba fallopi menuju rahim. Selain itu, tuba fallopi juga menjadi tempat terjadinya pembuahan sel telur dan sperma. Nanti, sel telur yang telah dibuahi tersebut akan dibawa dan menempel pada lapisan dinding rahim. Yang keempat yaitu ovarium. Induk telur atau ovarium adalah bagian dari sistem reproduksi wanita yang berada di sisi kiri dan kanan pada rongga panggul serta bersebelahan dengan bagian atas rahim. Fungsi utama ovarium adalah untuk memproduksi ovum, hormon estrogen, serta hormon progesteron. Selanjutnya yaitu organ-organ reproduksi pada hewan, yang dibagi juga menjadi dua, yaitu pada jantan dan betina. Pada jantan yang pertama ada testis, adalah organ reproduksi hewan jantan sebagai penghasil sel kelamin berupa spermatozoa. Spermatozoa terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, leher, dan ekor, yang dibentuk dalam serangkaian tahapan proses yang disebut dengan spermatogenesis. Yang kedua, ada vas deferens, adalah saluran yang melekat di sepanjang medioventral permukaan ginjal. Vas deferens mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Ketiga, epididymis adalah saluran eksternal pertama dari testis yang berbentuk longitudinal dan menyatu di permukaan testis serta terbungkus dalam tunika dengan testis. Keempat, kelenjar prostat adalah kelenjar eksokrin pada sistem reproduksi pada sebagian besar mamalia jantan. Fungsi utamanya adalah untuk mengeluarkan dan menyimpan cairan yang menjadi 2/3 bagian dari cairan semen. 5. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke meatus urinarius untuk mengeluarkan urin dari tubuh pada hewan berkantung. Selanjutnya, organ reproduksi pada betina. Yang pertama ada ovarium. Ovarium adalah organ reproduksi betina yang terletak di ruang abdomen seekor hewan. Ovarium dapat bekerja sebagai organ eksokrin atau menghasilkan sel telur, dan endokrin yaitu menghasilkan hormon yang berfungsi untuk memproduksi hormon pada siklus reproduksi. Yang kedua ada oviduk yang memiliki fungsi sebagai tempat menerima folikel masak, sekresi putih telur, dan pembentukan kerabang telur. Ketiga, uterus. Uterus merupakan salah satu organ reproduksi betina yang berfungsi sebagai penerima dan tempat perkembangan ovum yang telah dibuahi. Keempat, serviks. Serviks adalah suatu struktur berupa sphincter terdapat dalam bentuk lereng-lereng transversal dan saling menyilang disebut cincin-cincin anuler. Berfungsi untuk mencegah masuknya mikroorganisme atau benda-benda asing ke lumen uterus. Dan yang kelima adalah vagina. Vagina adalah bagian saluran peranakan yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Vagina juga berperan sebagai selaput yang menerima penis dari hewan jantan pada saat kopulasi. Dan yang terakhir ada vulva, adalah lubang luar pada sistem reproduksi. Vulva mempunyai 3 fungsi utama, yaitu saluran keluar air seni, lubang untuk kawin, dan berfungsi sebagai bagian dari jalan lahir. Dan yang terakhir yaitu organ reproduksi pada tumbuhan. Organ reproduksi pada tumbuhan juga dibagi menjadi 2, yaitu pada jantan dan betina. Yang pertama yaitu organ reproduksi pada jantan, yaitu putik. Putik memiliki fungsi sebagai wadah serbuk sari yang berasal dari benang sari atau serbuk sari. Singkatnya, putik akan dibuahi oleh sperma dari serbuk, lalu akan tumbuh dan berubah menjadi tumbuhan baru atau hasil kembang biak.
dan organ reproduksi pada betina yaitu benang sari. Benang sari salah satu elemen utama pada organ reproduksi betina tumbuhan berbunga atau angiosperma, memiliki peran sentral dalam menjaga kelangsungan hidup tanaman. Berlokasi di pusat bunga, benang sari tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memiliki fungsi vital dalam proses pembuahan. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang sistem reproduksi. Saya atas nama Suci Maulina pamit undur diri. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.